Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode penugasan minimum plus dummy oleh Cisnaditya Dewa 11 10 19 10 10 dari 2D4 LKA. Jadi sebelum kita masuk ke materinya atau metodenya, mari kita lihat sejarah dulu. Jadi metode ini dikembangkan pada tahun 1916 oleh seorang matematikawan yang bernama De Koning. Beliau berkebangsaan Hungaria dan metode ini dinamakan dengan metode Hungarian. Jadi pertama, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Itulah syarat utama yang harus dipenuhi. Jadi apa tujuan dari metode kali ini adalah menjadwalkan setiap assign pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian yang minimal. Karena metode kali ini adalah metode penugasan minimum. Langsung saja kita beralih ke contoh masalah. Jadi ada sebuah perusahaan kecil mempunyai 5 pekerjaan yang berbeda-beda. 5 pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan berlain juga harus berbeda. Jadi misalkan begini, ada suatu contoh, ada 4 karyawan dan ada 5 pekerjaan, dibuatkan dalam sebuah tabel. Tabel ini dalam ribuan rupiah. Jadi karyawan A jika melakukan pekerjaan yang pertama, pekerjaan jadi 1, upahnya adalah Rp150.000, pekerjaan jadi 2, Rp200.000, dan seterusnya. Jadi bagaimana menugaskan ke-4 karyawan untuk mengerjakan ke-5 tugas agar total biaya minimum? Berikut adalah metodenya. Jadi langkah pertama di sini adalah menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Seperti yang tadi tabelnya ini karena sudah dibuat. Jadi seperti ini. Pada kolom ABCD, kolom karyawan terdapat 4 ABCD. Karena metodenya di sini adalah penugasan minimum plus dummy. Jadi pada kolom terakhir diberi baris dummy yang memiliki nilai 0, 0, 0, 0, 0. Untuk melengkapi pekerjaan ada 5 jenis dan karyawan. Berhubung ini ada 4 jenis, harus dilengkapi dengan dummy agar sama-sama baris dan kolom memiliki jumlah yang sama. Sudah, kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil baris tersebut. Jadi kita cari dulu tiap baris ini nilai terkecilnya berapa. Ya, dari baris A nilai terkecilnya adalah 150, dari baris B terkecil 140, baris C 170, dan baris D 160. Jadi nilai ini akan dibuat pengurang untuk eliminasi setiap barisnya. Jadi akan menghasilkan nilai 0, 50, 30, 70, 50. Ini jadi 0, juga jadi 0, jadi 0. Lanjut ke langkah ketiga dengan membuat tabel baru yang berisikan angka-angka baru ini agar mudah untuk penyelesaiannya.
Langkah ketiga, menentukan penugasan optimum dengan memberi garis vertikal atau horizontal pada baris atau kolom yang memiliki angka 0 banyak. Jadi ini tabel yang baru dari nilai yang sudah tereliminasi tadi. Oke. Yang pertama adalah anak panah pada kolom 1, anak panah pada kolom 4, anak panah pada kolom 5, dan anak panah pada baris dummy. Jadi kenapa padahal di sini ada 0 dan juga di sini juga ada 0 tapi tidak ditutup oleh garis? Karena di sini hanya terdapat 1 0 termasuk tidak banyak, dan di sini ada 3 0, di sini ada 2 0, dan di sini ada 3 0. Lanjut ke langkah keempat. Jadi dari sini ini belum mendapatkan nilai yang minimum, belum dapat diambil hasilnya karena panahnya ini masih 4 yang seharusnya adalah 5 karena kolomnya juga terdapat 50, maksudnya jumlah jenis pekerjaannya ada 5, karyawan juga ada 5. Jadi anak panah ini harus berjumlah 5. Jadi dari tabel ini kita revisi, kita cari lagi yang tidak tertutup tabel ini nilai terkecilnya dan digunakan untuk mengeliminasi setiap nilai di sini. Jadi kita cari nilai paling kecil di sini, kita temukan angka 10. Angka 10 digunakan untuk mengeliminasi semua di sini. Nah, didapat hasil 40, 10, 20, 0, 10, 50, 60, dan 20. Oke, langkah selanjutnya, langkah kelima adalah mengulangi langkah keempat. Jadi misalkan pada kita garis dulu, misalkan pada langkah sebelumnya belum didapat banyak panah dan banyak karyawan atau pekerjaan belum sama, maka harus diulangi terus sampai mereka sama. Dan di sini sudah terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5, sudah terdapat 5 anak panah, dan ini sudah sesuai dengan jumlah pekerjaan, jumlah karyawan. Maksud saya sesuai dengan jumlah baris atau kolom. Dan inilah hasil akhirnya. Jadi di sini dari baris A, karyawan A, kita cari yang terdapat angka 0-nya. Pada baris B juga kita cari yang terdapat angka 0-nya. Baris C juga begitu, dan baris D juga begitu. Jadi maksudnya di sini adalah karyawan A nantinya akan melakukan pekerjaan jenis 1, karyawan B juga melakukan pekerjaan jenis 1, karyawan C melakukan pekerjaan jenis 5, karyawan D melakukan pekerjaan jenis keempat. Dan kita buat tabelnya seperti ini. Jadi pada tabel yang utama tadi, yang pertama tadi, karyawan A melakukan pekerjaan 1 dengan biaya 150, karyawan B melakukan pekerjaan 1 dengan biaya 140, karyawan C melakukan pekerjaan 5 dengan biaya 170, karyawan D melakukan pekerjaan 4 dengan biaya 160, dan kita total semuanya di sini mendapatkan hasil 620. Ini dalam satuan ribu rupiah. Jadi hasilnya adalah 602 dalam satuan 100.000 rupiah.
Jadi hasilnya Rp620.000. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atau salah dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.